Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NWI 12219000106. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang peranan sistem informasi manajemen pada perusahaan PT Karya Anak Bangsa atau bisa disebut dengan Gojek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau bisa disebut dengan SIM adalah suatu perencanaan bagian dari pengendalian suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Yang kedua adalah manfaat sistem informasi manajemen diterapkannya dalam suatu organisasi itu untuk mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, terus pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando dan koordinasi dengannya. Terus yang kedua itu untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas dan data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Terus yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Selanjutnya adalah tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan informasi manajemen itu yang pertama untuk menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Terus yang kedua itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan. Yang ketiga adalah pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan dalam menyediakan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis ini yang pertama adalah mendukung operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajer, yang ketiga adalah mendukung keunggulan strategis. Nama saya Tricahyani Nabila, NBI 12219000092. 4 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai sistem informasi manajemen pada Gojek. Lalu yang kedua, klasifikasi sistem informasi yang digunakan Gojek. Yang ketiga, yakni teknologi informasi yang digunakan Gojek. Dan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan pada Gojek. Sistem informasi manajemen pada Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Namun, peluncuran aplikasinya ada pada tahun 2015 dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Karena perkembangan teknologi yang semakin cepat, Gojek menambah layanan baru, misalnya GoCar, GoFood, GoPay, dan sebagainya. Gojek menggunakan sistem informasi agar perusahaannya berjalan dengan lancar. Sistem informasi manajemen seperti Office Automation System, Process Control System, dan Transaction Processing System dapat memperlancar proses bisnis dan operasionalnya, seperti memperlancar proses transaksi, lalu mengontrol data, mengendalikan produksi, dan memproses data elektronik. Di sini terdapat diagram analisis Gojek berjalan. Yang pertama dari pelanggan. Pelanggan akan memilih layanan GoRide, lalu mengorder dengan memasukkan tempat mana yang akan dituju dan titik mana pelanggan berada. Setelah sampai tujuan, pelanggan membayar driver. Kemudian, pelanggan harus memberikan feedback atau rating sejujur-jujurnya mengenai layanan Gojek. Pada driver akan menerima data order server, lalu mengonfirmasi orderan. Setelah itu, driver mengambil pemasukan yang didapat dari pelanggan. Sedangkan server akan mengirim order ke driver dan menerima data order server. Proses pengembangan Gojek. Gojek memanfaatkan teknologi internet dan alat telekomunikasi. Maksudnya, pengendara Gojek tidak perlu lagi mangkal di suatu daerah. Mereka bisa dipesan melalui aplikasi pada smartphone. Pengendara Gojek pun akan tahu di mana keberadaan pemesan dan akan menjemputnya sesuai dengan lokasi yang ada pada aplikasi. Gojek membangun image di masyarakat menggunakan seragam. Dulu, masyarakat bingung antara pengendara motor biasa dengan pengendara ojek. Namun, Gojek memberikan tampilan berbeda dengan menggunakan seragam yang sudah didesain. Gojek menawarkan kemitraan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan.
Jadi, masyarakat yang mau bekerja sama dengan Gojek akan tergabung menjadi mitra bisnis Gojek dan terhubung dalam jaringan Gojek untuk memberi layanan pada pengguna Gojek. Konsep Gojek win-win solution untuk semua pihak. Pada perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya kendaraan. Sedangkan pada driver mampu mencari penghasilan dengan memanfaatkan kendaraannya. Pada pelanggan mudah sekali untuk berpergian, mengirim barang, dan tidak harus belanja sendiri. Klasifikasi sistem informasi yang digunakan yaitu eksekutif Gojek, direktur operasional, manajer regional, driver, suksesor, layanan lainnya. 3. Sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem pembayaran Gojek atau Transaction Processing System memudahkan pertukaran informasi atau Enterprise Collaboration System, proses pemesanan atau proses kontrol sistem. Manajemen Informasi Sistem atau MIS menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen yang berguna untuk efisiensi operasional. Decision Support System atau DSS merupakan sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus agar membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Executive Informasi System atau EIS adalah sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif. Faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategi perusahaan bagi manajemen eksekutif yang akan memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau yang diperuntukkan pada level di bawah. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran tentang teknologi informasi yang digunakan oleh Gojek. Nah, di sini cara perkembangan teknologi untuk Gojek sendiri ini sudah dilengkapi oleh teknologi end user, bisa diakses oleh smartphone Android maupun iOS. Kemudian ada teknologi database, kemudian ada API Application Programming Interface, kemudian dilengkapi juga oleh payment yang di sini ada GoPay, online credit, kemudian ada customer services. Next, di sini ada cara penggunaan sistem informasi dari Gojek. Pertama, buka App Store atau Google Play Store pada smartphone Anda, kemudian cari aplikasi Gojek, kemudian install. Setelah aplikasi terinstall, Anda harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Tekan tombol pendaftaran pada aplikasi. Kemudian masukkan semua data yang diminta dengan benar. Yang kelima, Gojek akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang Anda daftarkan. Kemudian masukkan kode tersebut ke aplikasi Gojek. Yang terakhir, pilih layanan yang hendak Anda gunakan dan aplikasi Gojek siap untuk digunakan. Nah, next, di sini ada ilustrasi cara kerja server Gojek. Kita dapat melihat gambarnya di atas. Next. Nah, di sini juga terdapat contoh ilustrasi pendapatan bonus dari Gojek. Khusus wilayah kota Jabodetabek, di sini tertera bonus harian dari Gojek sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelemahan serta kelebihan yang dimiliki Gojek dan juga kesimpulan dari presentasi ini tadi serta saran dari kelompok kami. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang kelebihan yang dimiliki oleh Gojek. Kelebihan dari Gojek adalah praktis dan mudah dalam pengaksesannya, serta aman, ramah dan sopan drivernya atau mitra-mitra lainnya, serta terpercaya. Lalu saya akan menerangkan tentang kekurangan yang dimiliki oleh Gojek, yaitu server yang sering error, lalu tantangan dari ojek konvensional seperti ojek-ojek offline yang masih banyak, ojek pengkolan dan sebagaimana macamnya. Lalu customer tidak dapat memilih driver sendiri. Lalu saya memberikan kesimpulan dari presentasi ini tadi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antara proses interface dan aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen memesan proses pelayanan sampai dengan selesai jasa layanan. Lalu kami akan memberikan sedikit saran bagi PT Gojek.
kemajuan teknologi pada pelaksanaan bisnis seperti halnya pedang bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan dampak positif, namun juga bisa memberikan dampak negatif. Hal positif yang dapat dirasakan dengan adanya sebuah teknologi adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, serta akurasi dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang masalah waktu, tenaga, dan biaya. Perusahaan Gojek perlu memperbaiki juga sistem pertahanan dari aplikasinya sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal layanan, Gojek juga perlu untuk terus berinovasi sehingga tidak dikalahkan oleh kompetitor usaha sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.